Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Hebat Matsas Furba. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi MTS Surya Buana Malang. Bertemu kembali di aktivitas rutin kita, aktivitas rutin pagi, yakni cerita inspiratif pagi. Pada pagi hari ini bersama saya Pak Heru, di sini akan menyampaikan sebuah kisah yang berjudul Bermimpi dari Ketakutan. Seperti apa kisahnya? Nah, di sini akan Pak Heru ceritakan ke kalian semua dari awal hingga akhir nanti. Dan jangan lupa untuk dicatat poin pentingnya di buku juara ya. Jadi nanti kalian bisa mendapatkan sebuah pesan yang baik dari kisah ini. Baik anak-anak, kisah ini bermula dari ada seorang perempuan. Perempuan ini dia masih bersekolah gitu ya. Jadi bersekolah ya sama seperti kalian. Jadi anak ini setiap berangkat ataupun pulang dari sekolah, dia itu berjalan kaki gitu ya awalnya untuk menuju ke sebuah jalan raya. Nah, ternyata perempuan ini itu ada sebuah ketakutan. Anak perempuan ini dia takut dengan seekor anjing gitu. Dan ternyata buruknya tetangganya ini mempunyai seekor anjing begitu. Jadi mau tidak mau setiap dia berangkat ataupun pulang sekolah, anak perempuan ini mau tidak mau harus melewati di depan rumah tetangga yang mempunyai anjing ini. Nah, di satu sisi tetangga ini dia seorang janda. Jadi sudah parubaya, sudah tua, ibu-ibu begitu, dan hanya tinggal dengan seekor anjing. Jadi anjing ini seperti kita ketahui bersama, hewan yang sangat setia dengan tuannya begitu ya. Jadi setiap pagi atau setiap pulang sekolah, si anjing ini selalu berjaga di depan rumahnya, menjaga ibu tua ini. Dan kembali lagi ke perempuan tadi, jadi setiap pulang ataupun berangkat sekolah, dia itu selalu ketakutan karena anjingnya selalu menggonggong ketika si perempuan ini lewat begitu. Jadi setiap lewat di depan rumah ibu itu, si perempuan ini selalu ketakutan dan langsung berlari begitu. Nah, suatu ketika ternyata ibu ini meninggal anak-anak itu karena memang kondisinya usianya sudah tua, jadi sudah meninggal gitu ya ceritanya di kisah ini. Nah, ketika meninggal itu karena dia hanya tinggal seorang diri, jadi hanya tinggal anjingnya saja yang ada di situ. Dan tidak ada yang merawat, tidak ada yang memberi makan gitu. Dengan setianya anjingnya pun dia tidak pergi kemana-mana, dia hanya tinggal di rumah itu saja. Nah, karena si perempuan juga masih berlangsung untuk sekolahnya, setiap hari juga melewati jalan yang sama, si perempuan ini lama-lama dia kasihan dengan seekor anjing ini gitu, karena dia tidak ada yang merawat dan dia secara fisiknya si anjing ini sudah terlihat lemas begitu. Jadi lama-kelamaan si perempuan ini kasihan, kemudian mulai memberi makan. Jadi mulai memberanikan diri karena awalnya dia takut, dengan suaranya saja takut, apalagi dia harus mendekati seekor anjing ini walaupun kondisinya saat itu sudah lemas gitu ya, sudah terkulai lemas anjing ini. Jadi perempuan ini mulai mendekati anjing. Setiap hari dia mencoba memberikan makan, entah itu sosis ataupun daging gitu ya, yang hal-hal yang disukai, yang biasa disukai oleh anjing begitu. Dan anjing pun dia tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa makan, tidak bisa menerima makanan dari perempuan ini, mungkin karena kondisinya juga sudah lemas. Tapi si perempuan ini tidak putus asa, dia setiap hari menyempatkan diri untuk melihat anjing itu. Dan ternyata di hari kesekian si anjing itu mau menerima makanan dari perempuan ini begitu ya. Pada akhirnya si anjing ini mau. Nah, dari kejadian ini, karena mungkin ada rasa perhatian dari seorang perempuan ini, si anjing ini pun mulai luluh dengan sikap dari perempuan ini begitu. Jadi ketika si perempuan ini akan pulang dari sekolahnya menuju rumahnya, si anjing ini ternyata dia
mengikuti di belakangnya begitu ya. Jadi yang dimaksud di sini anjingnya itu ingin dipelihara oleh si perempuan ini karena mungkin dia sudah merasa tuannya sudah meninggal, tidak ada yang bisa merawat dia. Kemudian ini ada perempuan yang sudah rela untuk memberikan makan setiap hari, mencoba untuk mendekati, dan akhirnya si perempuan ini pun membawa anjing ini untuk pulang ke rumahnya. Dan ya, si perempuan ini dan keluarganya mulai merawat anjing ini, dimandikan dan lain sebagainya. Dan di situ pun anjing sudah merasa mempunyai tuan yang baru begitu. Dan banyak sekali hal-hal yang terjadi di keluarga ini, dan kehadiran anjing ini pun cukup membantu. Semisal ada sebuah kejadian di mana rumahnya itu hampir kebakaran karena ketika malam hari kondisi rumah masih memakai lampu dari api, jadi tidak memakai lampu listrik. Nah, di saat itu lampu tersebut terjatuh dan hampir membakar rumahnya. Dan di saat yang bersamaan anjing ini langsung menggonggong keras supaya si perempuan dan keluarganya bangun, dan ternyata berhasil tidak sampai terjadi kebakaran begitu. Dan banyak lagi hal-hal lain yang anjing ini sangat baik dan cukup membantu keluarga tersebut. Nah, lama-kelamaan keakraban pun terus terjalin antara si hewan peliharaan dan perempuan ini. Ketika berangkat ataupun pulang sekolah, anjing ini pun senantiasa untuk mengantarkan atau menjemput. Karena anak ini kan ketika sekolah naik bus sekolah begitu. Jadi diantarkan ke jalan raya, kemudian ketika pulang pun si anjing ini menunggui di jam yang biasanya anak perempuan itu pulang sekolah begitu. Cuma hal ini tidak berlangsung lama anak-anak, lama-kelamaan ada suatu kejadian di mana ketika anjing ini menunggu si perempuan ini pulang dari sekolah, ketika si perempuan ini baru turun dari bis, sudah ditemukan ternyata anjingnya itu seolah tertabrak oleh kendaraan lain begitu. Jadi ketika perempuan ini tahu kondisi anjingnya sudah berdarah dan sudah dikerubungi oleh banyak orang begitu. Kemudian setelah itu si perempuan berusaha untuk menyelamatkan anjing ini. Jadi langsung dibawa ke dokter hewan, dan ternyata tidak berhasil karena dokter hewan di kampung tersebut sudah tutup, dan ketika digedor pun oleh perempuan ini sudah tidak dibuka pintunya begitu, dan akhirnya anjingnya pun tidak tertolong dan akhirnya anjingnya meninggal saat itu juga gitu. Dan kisah pun berlanjut anak-anak. Dari kejadian itu si perempuan ini mempunyai mimpi, yaitu dia ingin menjadi seorang dokter hewan gitu, karena dari pengalaman dia menyayangi hewan peliharaannya, dan pada akhirnya hewan peliharaannya tidak tertolong karena kecelakaan itu tadi, sehingga dia ada motivasi dalam diri dia sendiri. Dia ingin menjadi seorang dokter hewan sehingga dia bisa menyelamatkan hewan-hewan lain begitu. Nah, setelah kejadian ini ternyata mimpi seorang perempuan ini terwujud anak-anak. Jadi ketika dia dewasa, betul dia menjadi seorang dokter hewan. Dan di sini pun dia bukan sembarang dokter hewan, karena dia di sini ada sebuah gerakan yang dia laksanakan. Dia membuka sebuah sebuah lapak begitu. Jadi orang yang hendak mengobati hewan peliharaannya bisa ke dia tanpa membayar. Jadi dia membuka sebuah gerakan seperti itu. Jadi misal tetangga ada yang mau mengobati hewannya, kemudian si perempuan ini memberikan sebuah pengobatan dengan gratis. Dan itu dilakukan ya atas dasar pengalaman yang sudah dia lakukan. Jadi anak-anak, pesan yang bisa diambil dari kisah ini, walaupun kita mulanya itu takut akan suatu hal begitu ya, cuma atas ketakutan itu pada akhirnya si perempuan ini bisa mengalahkan ketakutan itu dan mengubahnya menjadi sebuah mimpi begitu. Nah, pesan untuk kalian ini, karena cerita ini juga bermula dari usia yang
hampir sama dengan kalian, masih usia sekolah. Pastinya kalian juga mempunyai mimpi, tapi bagaimana cara menggapainya masih belum tahu, masih takut, masih ragu, dan lain sebagainya. Dari kisah ini harapannya kalian mempunyai inspirasi bagaimana kita harus melawan rasa takut kita untuk menggapai mimpi kita. Begitu anak-anak, saya kira cukup sekian kisah dari Pak Heru pada cerita inspirasi pagi ini. Semoga membawa manfaat untuk anak-anak semuanya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.